Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini alhamdulillah bisa dapat eksis, hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian ya, untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi mohon jangan untuk diunduh, apalagi dipotong-potong, apalagi diunggah ulang. Aku tidak pernah memberikan izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya, semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semua dimanapun kalian berada. Sebagai sesama saudara muslim, kita tentunya saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang tanggal berapa leh? Tanggal 9 Jumat apa? Sana. Iya, kalendernya di sana, di atas kursi. Aku ingatkan bagi yang pakai celana, yang pakai rok nggak usah ya, jangan lupa hari ini hari Jumat, maka Jumat apa? Hari Jumat Legi ya. Jadi kemarin senja setelah ba'da asar itu makam-makam di tanah Jawa itu rame ya. Mereka yang punya keluarga telah lebih dahulu mendahului mereka itu pada datang ke makam untuk membersihkan makam-makam mereka dari keluarga-keluarganya yang telah mendahului ya. Jadi dibersihin, disapu gitu. Ya itu menjadi tradisi sih itu ya. Tradisi yang aku kira tradisi positif ya bagus-bagus saja, sehingga makam itu tidak menjadi belukar yang tak terawat ya. Itu tradisi di tanah Jawa itu kalau menjelang seperti ini Jumat Legi ya tuh, berarti kemarinnya Kamisnya Kliwon, itu makam-makam itu ramai. Seperti kalau orang yang nggak tahu lah kok rame nih gitu ya, keluarganya pada datang membersih makam keluarganya yang telah lebih dahulu berpulang. Oke ya, yang pakai celana, yang sudah paham, hari ini Jumat Legi ya tuh, hitungan Jawanya Legi ya. Kemarin berarti sudah ramai dikunjungi, makam-makam sudah pada bersih ya. Kalian harus hadir memenuhi masjid-masjid terdekat untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan jangan lupa sholat duhur. Mana dulu terserah, mau Jumat dulu. Sekarang sholat Jumat boleh meskipun duha, karena ikatan waktunya 11 jam. Ya, jadi nggak ada ketetapan sholat Jumat itu setelah masuk duhur, atau sholat Jumat itu waktunya sama dengan waktu duhur. Enggak. Waktu duhur itu 3,5 jam. Berarti yang 3,5 jam itu ada dalam lintasan yang 12 jam gitu ya. Jumat itu hitungannya hari, yaumul, maka yaumul Jum'ah. Kalau duhur itu hitungannya per ya, yaumil walailatin, siang dan malam dibagi 5. Ada khomsa sholawatin kan, 5 sholat. Masing-masing sholat itu hitungannya ya sekitar
kalau kita hitung rata ya 3,5 jaman lah. Nanti yang maghrib itu memang dia punya waktu lebih sempit. Ya, jadi silakan saja sholat Jumat dulu duhur kemudian boleh, atau duhur dulu Jumat kemudian boleh, atur saja gimana enaknya. Yang penting ketika masuk waktu sholatnya duhur, laksanakan. Masuk waktu sholatnya Jumat, laksanakan. Oke, untuk yang belum paham silakan belajar dan lakukanlah apa yang sebatas telah engkau pahami saja dulu. Berikutnya yang pakai rok, enggak usah. Enggak usah. Jadi yang pakai celana kalau mau nggak Jumatan, celananya diganti ya, ganti rok. Oke, kita melanjutkan kajian kita ini ya. Insya Allah ini seri terakhir ya, dan edisi tamat ya tuh. Dan dia jatuh di episode yang ke-17. Manis juga ya, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mencari arti kitab seri yang ke-17. Mencari arti kitab 17 tamat. The end. Alhamdulillah. Ya, the end. Aku tuliskan dulu anunya. Ya. Nah, ini. Tuh, yang dalam kurungnya nggak usah dibaca ya. Itulah ya. Itulah kitab dalam kurungnya biarin ya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam nyanya ini bukannya nya Gusti Allah ya, memang huruf besar karena ini yang sedang kita diskusikan ya, seperti ini. Oke, terus nanti kita isi apa? Oke. Petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Petunjuk untuk orang bertakwa. Oke. Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Oke, manis ya. Oke. Sejak seri yang ke awal aku sudah jelaskan poliseminya kitab itu ya, banyak macam. Tapi untuk konteks Quran surat 2 ayat 2, suatu yang harus kamu pahami dulu bahwa kitab itu nanti ada pada isim atau fiil. Nah itu ya, itu yang sudah kita jelaskan ya. Makanya aku kemarin kan mengatakan ini ada temuan baru ini ya. Bagaimana kitab itu bisa menjadi isim sekaligus bisa menjadi fiil. Jadi di ayat lain dia fiil, di ayat lain dia isim. Wah, ini harus perlu kecerdasan ini. Ya. Oke. Dan ada beberapa pendapat saudara kita dan sudah kita diskusikan kemarin ya. Yang Al-Qur'an punya depak kita sisihkan. Kemudian Kang Mas Edi Margono Al-Fatihah kita sisihkan juga ya. Kemudian Mas Oskis dari Trenggalek dia bilang kitab-kitab terdahulu masuk ya. Masuk
Tapi dia tidak bisa memberikan penjelasan kalau dia masuk terus nyanya ini apa. Karena ini terikat. Di sini dia jamak, di sini dia mufrad. Subhanallah, ketika giliran bapak kita, semoga Allah selalu merahmati di usianya yang sudah tidak muda lagi, karena kita juga semuanya akan menuju ke sana. Nggak ada ceritanya orang itu muda terus. Ya, semoga selalu sejahtera ya dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung, bersama istri tercinta, bersama putra putri tercinta, dan bersama cucu-cucu tercinta, yaitu Bapak Abdul. Sebentar, saya itu nama kalian tuh banyak dan sering ganti-ganti. Jadi aku sendiri nggak hafal. Kalau mau sebut takutnya keliru. Bapak Abdul Muluk ya, yang ada di Muluk. Bapak Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang ya, Sumatera bagian utara. Di sana rumpun Melayunya banyak. Beliau menjawab dengan sempurna ya. Maka selesai sudah kajian kita, tinggal kita nanti lihat variannya seperti apa, gitu aja. Karena ini banyak penafsiran, minimal nanti aku suguhkan ada 1, 2, 3, 4 penafsiran. Terserah kalian nanti mau ikut yang mana, gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Pertama dari Kang Mas Arif ya, Tuban. Siap hadir Gus, oke, matur thank you, terima kasih. Kang Mas Arif, salam Isra untuk semua saudaraku yang di Tuban. Oke, esok kita kan ada kajian tuh, sudah diumumkan sama Guru N. Rukem ya. Waktunya itu pada asar ya, sampai maghrib. Mungkin Kang Mas Arif Muksinin mau datang. Kalau mau datang silahkan silahkan mengkonfirmasi ya, ada nomor IO-nya yang bisa dikonfirmasi untuk daftar. Itu kemarin sudah disampaikan oleh Guru N. Rukem. Cuman ada sedikit ralat. Itu panitianya dihajar teman-teman ya. Maksudnya saudara kita sendiri ya. Mungkin kan itu kan muslim versus muslim gitu ya. Mungkin ada sedikit penyesuaian gitu. Aku bilang kapok gitu dan bikin aneh-aneh. Kalau aku sih nggak ada masalah gitu. Ya, muslim versus muslim. Oke, itu sekitar konfirmasi aja, nanti bisa ke Mas Guru N. Rukem. Oh iya, Kang Arif Musinin belum masuk grup WA ya. Kalau mau masuk silakan dikirimkan nomornya. Karena di grup WA sudah didiskusikan itu. Kalau gue sih tajuknya apa aja nggak masalah, itu ternyata EO-nya ya, event organizer-nya, ketuanya mendapatkan komplain dari banyak teman-teman muslim kita. Oke, selanjutnya Kang Mas Jack Bewo. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam, semoga sehat selalu. Terima kasih atas setiap kajiannya, sangat membantu kita-kita ini yang mau keluar dari lingkaran kegoblokan. Goblok. Alhamdulillah sudah ada kemajuan Gus. Oke, terima kasih ya. Nggak harus langsung pinter, yang penting bodohnya itu, gobloknya itu dia bertepi. Jangan nggak pernah bertepi. Ya bodoh terus, goblok terus ya. Bertepi, akhirnya dia bisa mendarat ya kepada sebuah daratan pengetahuan. Ya. Jadi jadikanlah bodoh yang awalnya tak bertepi itu menjadi bodoh yang bertepi, menjadi goblok yang bertepi. Ya bertahap ya. Yang penting ada regresinya tuh linear, ada kemajuannya sedikit gitu. Oke. Gus, aneh izin mau coba jawab untuk kata di dalam kurung. Bisa nggak kalau diisi Allah? Ditunggu jawabannya Gus. Salam Isra dari Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau tanya sama elu. Kan ini ada dua ini. Yang mana Allahnya lu tempatin di mana? Tempatin di sini jelas tidak mungkin karena jamak, melanggar tauhid. Tempatin di sini karena dia mufrad bisa. Cuman gimana? Di sininya apa? Kalau di sini Allah, di sininya apa? Makanya kalau lu bilang
Aneh izin mau jawab untuk kata dalam kurung bisa nggak kalau diisi Allah? Ditunggu jawabannya. Yang mana? Ada 2 tanda kurung yang harus kita isi. Ya, ini artinya apa? Teks itu punya makna behind screen, di balik layar, di balik teks yang harus kita pahami. Ini kan di balik teks ini. Kalau teksnya sih kan begini, kalau kita terjemahkan ya secara harafiah, itulah kitab-kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Jadi kalau orang-orang itu mau bertakwa, ini jadi petunjuknya ini kitab-kitab ini. Itu yang ada di hadapan kita, di depan teks kita. So, ada behind screen, ada yang di balik layar. Kitab-kitab itu apa? Nyanya itu apa? Nah, kalau Mas Jack mau mengisi Allah, diisikan di mana? Di sini atau di sini? Pertanyaan gue, kalau lu isi di sini Allah, di sini apa? Atau lu isi di sini Allah, di sini apa? Gitu ya. Jadi belum bisa. Aku tergantung di mana kamu akan mengisi Allah, kotak yang ini atau kotak yang ini. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya kopi Aceh ya? Semakin aku suka kopi Aceh itu rasanya ada asemnya ya. nggak pahit. Kalau pahit terlalu berat nggak kuat aku. Oke, kemudian dari Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, yang ada di dalam Al-Qur'an surat 2187, 521, 612, 951, 593, semuanya adalah kata kerja bukan kata benda yang artinya tunggal ya. Kitab-kitab dalam bentuk jamak contohnya ada pada surat 4136 ya, surat 983. Catatan, pada surat 22 jelas maknanya tunggal karena ada diksi fihi. Iya, betul. Ini harus tunggal ini. Makanya kalau Allah, kata Mas Jack, Allah berarti tidak mungkin di sini, harus di sini. Karena Allah tidak mungkin jamak. Tapi masalahnya kalau di sini lu isi Allah, di sini apa? Gitu ya. Pada surat 2728 sampai dengan 30 juga tunggal karena diksi innahu, sesungguhnya dia ya, bukan sesungguhnya dia. Ini juga hu-nya juga itu nanti ada behind screen-nya karena innahu bukan hiya ya. Kul huwallahu ahad, dia yang maskulin atau feminim. Nah, itulah asiknya belajar bahasa ya. Tapi apapun adanya, mantap, terima kasih. Dan terima kasih untuk Kang Mas Edi Margono yang tidak jemu-jemunya selalu memberikan data ya. Karena kalau kita diskusi by data itu akan menjadi lebih enak ya. Menjadi lebih ada constraint, ada batasan ya. Oke, matur nuwun nun, semoga Jogja selalu dalam Rahman Rahim ya. Salam Isra semuanya, Rahman Rahimnya Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian Gispati soleha kita, alhamdulillah hadir ngaji Tuan Guru. Salam Isra dari Palu. Oke, ada 3 hati yang merah. Salam Isra juga Gispati untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu, Islam rasional. Oke, kemudian jagoan kita ya, Rio, Jakarta Selatan. Hadir Gus, oke mantap. Salam Isra untukmu dan untuk semua saudara muslimku yang ada di Jakarta Selatan. Kembali bos kita ini. Ini bos bendungan. Oke, sampai seri 16 ini setidaknya kita sudah tahu bahwa diksi kitab ini polisemi, bisa kata kerja, verb maupun kata benda atau noun. Dan dari eksplorasi ayat-ayat lainnya kita ketahui bahwa diksi kitabu Quran surat 22 itu adalah sebuah kata benda bukan kata kerja. Mantap. Jadi dia isim bukan fiil, ya. Nah, karena diksi kitabu ini sebagai kata benda, maka tinggal kita deteksi apakah tunggal atau jamak, apakah single atau apa ya, plural ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Karena itu konsekuensi logis dari sifat dari kata benda, bisa tunggal bisa jamak, berbeda dengan kata kerja yang tidak punya sifat jamak tunggal. Sejauh ini narasi mengarah kepada jamak. Oke, di copy. Yang penting nanti dipahami juga bahwa Al-Quran turunnya tidak langsung tapi bertahap. Artinya
Saat turunnya Al-Quran, jadi Al-Quran itu bertahap ya. Baik penurunan pertama maupun penurunan kedua. Penurunan utama itu dari Allah via Jibril kepada Kanjeng Nabi, tamat 6236, di wisuda yang awalnya belajar terus mengajar kita, ya. Itu juga bertahap, nggak langsung brek 6236, sorry tadi ada keliru, 6236 ayat brek, nggak begitu ya. Nah, nanti ada yang diselingi oleh asbabun nusul yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Oke. Artinya saat turunnya Quran surat 22 ini besar kemungkinan kitab Al-Quran itu belum utuh satu jilid buku, betul ya. Masih banyak ayat-ayat yang belum diturunkan. Jadi jika dikatakan kitabu itu Al-Quran yang utuh dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu belum bisa dikatakan demikian. Masih nyimak dari Kerinci Jambi. Mantap, mantap. Ini ada komen yang masuk apa ini? Gedang godok. Sedikit masukan, kata kerja dalam grammar bahasa Semitik bisa tunggal dan jamak, tidak sama dengan grammar bahasa Inggris dan Indo. Ditambah lagi ada yang maskulin dan feminim. Tambah ruwet dan bulat maneh. Biasanya kalau, tapi itu cukup dimengerti lah ya. Yang namanya benda itu kan ya tidak punya kelamin. Tapi kalau digenderkan itu benda itu seperti ini. Seperti mistar, itu mistarotun. Nah, dia kalau nggak tahu, oh mistar perempuan, nanti ada mistar laki-laki dong, gitu. Nggak begitu ya. Seperti itu, kalau kita baca surat An-Nisa ayat pertama itu nafsin wahidatin, itu ada tak marbuto. Ya, tak marbuto. Nah, nanti kalau yang nggak tahu, nah ini laki dari perempuan, laki dari perempuan ini. Nah, ini tak marbuto, ini perempuan, nafsin wahidatin, kan begitu. Ya. Oke, memang semakin pelik dan terima kasih atas masukannya ya. Karena kalau di surat An-Nisa ya, bahwa kita itu berasalkan dari nafsin wahidatin, kalau aku menerjemahkan bahan baku yang sama. Kalau itu gendernya itu terus perempuan ya, ya kacau. Tapi tradisi Arabiun, Ibraniun begitu ya, khususnya Arabiun ya. Ada tak marbuto itu bukan berarti terus pengenderan. Kalau pengenderan nanti laki dari perempuan dong. Padahal enggak, itu posisinya bahan baku yang sama. Artinya laki ya bahan bakunya itu, perempuan ya bahan bakunya itu, gitu ya. Oke. Nggak tahu kita sudah pernah bahas belum itu ya? Apa itu An-Nisa ayat yang pertama itu. Oke, alif atau alif. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap tuning seri 16 kitab di channel keren iki. Ada yang sulit melihat orang yang sedang berproses karena memang lebih senang melihat hasil akhirnya aja. Kata pada 02187 untuk saya kategorinya jamak banyak. Karena saya pikir ketetapan-ketetapan Allah itu banyak juga. Saya teringat pada kalimat tab MPR yang bisa berarti ketetapan-ketetapan MPR. Manusia diminta untuk mencari ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan terlebih dahulu. Diksi kataba, ya. Nah, kamu nulis Indonesianya salah ini, kurang A itu. Karena Latinnya kamu pakai di atas tasdid ada alif. Kitaba, ya. Pada 02187 05021, 06012, 09051, 0593 saya pikir juga masuk dalam kategori jamak banyak ya. Kalau aku baca Arabiunnya dia jamak, tapi kalau aku baca Latinnya dia tunggal. Karena kalau kitabah ada tasdid di atas itu tulisannya K A T A A B A. Gitu ya, bukan KATABA, itu mufrad ya. Ya. Nah, yang bawah ini betul tulisannya. Kataba, itu Latinnya betul di bawah. Jadi original teksnya kataba, tertulis tanpa ada huruf alif dan lam gitu ya. Oke. Maaf sebelumnya jika terlihat masih ngeyel, oh nggak apa-apa. Ngeyel itu kan proses pertengkaran. Kalau aku bilang tuh semua itu pendapat harus dipertengkarkan ya. Harus didiskusikan ya.
ngeyel itu perlu harus, tapi ketika sudah ada kebenaran aksiomatis ngeyel, nah itu yang ndak akademis. Apa ini? Ini spidol. Terus kamu bilang buku, nah itu sudah nggak masuk akademis. Ngeyel boleh, ya, justru harus ngeyel. Tapi kalau sudah kebenaran aksiomatik itu ada, disuguhkan, terus masih dibantah, nah itu itu sudah melanggar aturan akademis, ya. Tapi ngeyel itu harus. Namun dia akan terhenti ketika dia sudah menemukan kebenaran akademis, gitu loh. Seperti ini loh, 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Kalau misalkan dia bilang 1, itu namanya ngeyel yang melanggar ketetapan akademis. Karena mau diputar kemanapun, mau dibalik, mau kemanapun, mau dijungkir bagaimanapun, 1 tambah 1 tambah 1 itu ya 3, nggak lalu 1. Otaknya nggak waras kalau dia bilang 1. Tapi kan kita bisa maklumi, dogma itu bisa membuat otak waras menjadi tumpul, bahkan dia tidak berfungsi alias mandul. Ya, kita di sini tidak berbicara dogma, tapi berbicara pengetahuan. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 itu ya 3. Orang anak SD aja tahu kok. Itu bukan 1 tambah 1 tambah 1 dia bilang 1. Ya sudah, ditinggalkan saja yang begitu itu. Mau bagaimana lagi? Kalau yang sudah aksiomatis saja dia bantah, apalagi yang masih belum bisa ditetapkan. Ya, gitu. Oke. Maaf sebelumnya jika terlihat masih ngeyel, minta koreksinya. Masih terus nyimak always newbie. Untuk kopi saya kagak bisa kelain hati, kopi hitam pahit biar lainnya manis. Sempet dulu nyobain ngeruput kopi plus gula aren. Walhasil 3 hari gigi yang bolong, ini cenut-cenut kuapok. Terima kasih, matur nuwun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah. Sehat, bahagia selalu. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk saudaraku Alip yang ada di Depok, tetangganya Jakarta. Dan juga untuk semua saudara muslimku yang ada di sana. Ya gula arennya jangan banyak-banyak dong. Kalau banyak-banyak ya gigimu ya cenut-cenut. Oke, sekarang Oskis. Terima kasih ya, Alip, kemudian Oskis. Ini jagoan kita dari Trenggalek. Ya, Trenggalek itu dikelilingi gunung. Izin nyimak dan menambahkan ya Gus, mohon koreksinya. Kitab-kitab itu bila merujuk kepada kitab-kitab terdahulu atau ajaran-ajaran terdahulu dan tidak ada keraguan di dalamnya, yang mananya di sini mewakili masing-masing dari kitab itu, meskipun mengalami destruksi. Namun masih terjaga dalam artian tidak mengalami kerusakan yang bersifat total. Misalnya di dalam Torah tentang sifat dari Ismail bin Abraham ya sempat diubah pada versi Torah Yahudi ya. Namun masih terjaga siapa sebenarnya sifat dari Ismail ya. Ini yaitu pribadi yang suka menolong saudaranya pada Torah versi Samaritan atau Samaria. Berikutnya pada Zabur, Mazmur ya, masih ada ayat yang menyatakan bahwa bumi ini akan dihuni oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Yang ketiga, di Injil baik yang kanonik ataupun apokripa masih tersimpan perintah untuk menyembah Allah yang tunggal. Meskipun dalam interpretasinya ada yang diartikan Tritunggal ataupun bahkan Yesus sendiri dijadikan Allah sejati. Sehingga petunjuk yang terjaga dalam ajaran-ajaran tersebut dapat menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mempelajarinya supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Oh, keren. Keren tapi tidak tuntas kamu. Nggak seperti Pak Abdul Muluk, dia tuntas. Ya. Dia tuntas. Kan aku sudah bilang, kalau ini lu isi apa kemarin, bahkan gue tambahi kan. Gue mundur sampai ke Kanjeng Nabi Ibrahim, Suhuf, Torah, Zabur, Injil, kagak masalah. Dia memenuhi tuntutan jamaknya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah ini yang gue minta dari lu, kan lu nggak jawab ini. Ini harus tunggal. Nah terus ini lu isi apa? Itu yang gue maksud. Jadi gue tanya ke kanan, lu jawab ke kiri.
Tapi nggak apa-apa, bagus-bagus saja untuk informasi lainnya ya, bagus-bagus. Masih tetap ada positifnya ya, cuman nggak connect. Gue tanya ke kanan, elunya ke kiri ya. Oke, terima kasih Mas Oski, tetaplah semangat selalu belajar. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Trenggalek. Kemudian kita ke Bandung. Ada Kang Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen sehabis nyimak. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih Bandung. Kumaha Kang, pawartos nak Bandung Kang. Di dia mah hayang si hayang tapi leles. Gerimis deui. Ini pagi-pagi itu udah bahasa kuyup tadi nganter Nduk Ranti sekolah ya. Dia ujian sekarang. Oke, Pak Abdul Muluk. Pak Abdul Muluk, tuntas sudah jawabannya, maka aku baca nanti belakangan aja ya. Kemudian Bu Ne, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Tuan Guru. Salam Isra. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Samarinda, Banjarmasin. Untuk saudara kita ada Bu Ne ya, yang telah memilih menjadi mu'alaf. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung sampai kelak menutup mata. Amin, amin ya robbal alamin. Salam Isra dari aku yang ada di tanah Jawa. Oke, berikutnya Kang Mas Kepo Mania Randu Balatung ya. Randu Belatung atau Randu Balatung ini? Nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah. Oke, matur tenggu, salam Isra juga untuk semua saudaraku di sana. Kemudian jagoan kita Padrin Zakariah Purwosari hadir Gus. Oke, mantap. Soleha kita Surabaya, Aika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aika ini untung ada fotonya. Kalau nggak ada fotonya aku bingung karena namanya gonta-ganti juga ya. Makanya aku kadang-kadang bingung ya. Ini yang mana ini? Yang mana ini? Apalagi kita belum ketemu muka ya, ketemunya di virtual. Oke, terima kasih Aika Soleha yang ada di Surabaya. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Ari Prasetyo yang punya Batam. Assalamualaikum, waalaikumsalam Batam, nyimak Gus, salam Isra. Salam Isra juga untuk semua saudaraku. Kita langsung terbang ke Bandung Utara bagian Barat. Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang. Setelah sepekan panas, minggu ini cuaca selalu mendung. Sepertinya Bandung dan Kota Batu ini kembar ya. Sana mendung, sini mendung. Di tengah-tengah daun melati. Sana bingung, di sini bingung. Karena ada si jantung hati. Itu Pak Abdul Muluk paling jago pantun tuh. Orang Melayu biasanya jago-jago pantun ya, seperti orang Betawi. Kalau Jawa namanya parian. Ya. Kemudian Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir, salam Isra, salam Isra, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Kang Mas Wahyu 72. Kita lanjutkan, ada si Akang. Si Akang apa si Eneng ini ya? N Hardiana, sahanya. Akang apa Neng? Nggak tahu aku ya. Bandung hadir Guru, salam Isra juga untukmu, untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Atur nuhun, atur nuhun. Atur nuhun kasaha eta, KN Hardiana. Awalnya lalaki. Nggak ada gambarnya sebabnya adanya huruf N ya. Atur nuhun. Kemudian ke Kalteng ada jagoan kita, mu'alaf kita yaitu Kang Mas Hermas Edison. Terima kasih atas 3 jempolnya. Langsung ke Cirebon ada Kang Mas Anto Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cirebon izin ikut ngaji Gus, salam Isra. Salam Isra untukmu saudaraku yang ada di Cirebon. Semoga selalu dalam rahman rahim dan Gusti Allah Agung. Kang Ibrahim Hajar Surabaya hadir. Oke, mantap. Monggo. Salam Isra. Kita banyak loh ya viewer yang ada di Surabaya. Ada Kang Mas Nopek Ceng itu. Mungkin bisa kalian bikin apa ya, komunikasi kapan ketemuan via WA. Kemudian Kainko yang ada di Borneo ini ya. Salam Isra. Oke, terima kasih atas jempolnya. Semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung ya. Dan salam Isra kembali untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian sesepuh kita Pak Ikhwan Tamim, salam Isra. Oke, salam Isra Pak. Bagaimana kabarnya ya? Ini yang punya Tangerang. Kita lanjutkan Kang Mas Cipto Purbaling ya. Nyimak, thank you atas 3 hati merahnya. Oke, matur nuwun.
sudah selesai aku bacakan ya. Pak Abdul Muluk memberikan jawaban yang sangat sempurna ya. Begini. Assalamualaikum Gus, izin menjawab pertanyaan. Maknanya adalah Al-Quran. Mohon maaf jika salah dan tolong dicerahkan. Terima kasih, terima kasih. Dan pertanyaan Pak Abdul Muluk tepat. Jadi Al-Quran itu di sini. Kalau depak kan di sini. Tuh masalahnya. Ya. Al-Qur'annya di sini. Karena Pak Abdul Muluk memilih kisah-kisah. Jadi artinya kisah-kisah berarti ini Pak Abdul Muluk memahami Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 2 ini bagian dari Al-Quran yang katanya Kang Mas Irfan tadi itu kan belum selesai. 6.236 ayatnya kan belum selesai nih. Ya. Ini ya, jadi itu ya kan sudah aku jelaskan, ada yang bagian dari Al-Quran, ada yang Al-Quran itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat kerangka berpikir dari Pak Abdul Muluk, maka dia memposisikan ini ya bagian dari Al-Quran ya yang menjelaskan ayat lainnya. Pahami ya? Karena ada diksi itulah gitu ya. Oke, maka Pak Abdul Muluk memilih kisah-kisah. Jadi itulah kisah-kisah yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, di dalamnya Al-Quran. Petunjuk untuk orang-orang ya yang mau bertakwa atau bertakwa. Jadi lu kalau mau bertakwa petunjuknya kisah-kisah itu loh. Gitu ya. Jadi tepat Pak Abdul Muluk, tepat ya, kisah-kisah dan di sini Al-Qur'an. Nah, nanti itu sudah kita jawab. Kan begini, teman-teman Kristen biasanya tanya, Kanjeng Nabi itu kan hidup di abad ke-6, abad 7. Bagaimana Kanjeng Nabi itu bisa tahu peristiwa yang 7 atau 6 abad ke belakang? Nah, itu kalian harus bisa jawab. Ya. Itu bisa kalian lihat di video kajian kita itu tajuknya apa ya. Lupa aku tajuknya apa, tapi sudah kita bahas. Intinya, semua Al-Quran itu adalah wahyu. Lewat pewahyuan. Jadi kalau Kanjeng Nabi tahu, misalkan tentang kisah tentang apa ya, Kanjeng Nabi Musa, ya, yang dia itu adalah Bani Israel, tetapi perjuangannya itu dimulai dari Mesir justru. Karena sejak dulu bangsa Israel itu situasinya menuntut mereka untuk diaspora, menyebar. Nah, loh itu Kanjeng Nabi itu abad keberapa? Sedangkan Kanjeng Nabi Musa itu sebelum Masehi kok bisa tahu? Ya tahu karena diwahyukan. Dan di Al-Quran itu nanti bisa kamu cari, ya aku tadi belum sempat nyari ya. Dinyatakan pada waktu itu kamu tidak di situ. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dikasih tahu, tidak tahu. Ini aku ceritakan sebagai cerita yang terbaik, gitu. Itu disertakan di dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau ditanya, memangnya Kanjeng Nabi Muhammad tahu tentang ceritanya Kanjeng Nabi Musa? Ya nggak tahu. Terus bagaimana kok di Al-Quran bisa tertera cerita-cerita itu? Ya karena diwahyukan, diberitahu oleh yang maha tahu, gitu loh. Jadi kalau kalian ditanya sama saudara-saudara Kristenmu bisa menjelaskan seperti itu. Jadi kisah-kisah itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini kalau mengikuti tafsiran dari Bapak Abdul Muluk, ya ini nanti tidak jauh beda ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya, supaya kita selalu menggunakan sebagai kompas, sebagai petunjuk itu dah jalannya orang-orang yang bertakwa, bukan jalan-jalan yang lurus. Jalan orang bertakwa. Nah, ini kan kisah-kisah orang yang bertakwa itu bisa kita jadikan petunjuk kita. Bisa juga kisah-kisah yang orang-orang yang tidak bertakwa jadi petunjuk kita. Yang bertakwa kita ambil sebagai pola kehidupan kita, yang tidak bertakwa ya kita tolak, jangan sampai kita melakukan itu. Seperti apa? Fir'aun misalnya,
Jadi sunahnya Kanjeng Nabi Musa kita ambil, sunahnya Fir'aun kita tolak. Ya. Dan semua kisah-kisah itu disampaikan tanpa keraguan. Artinya benar, kisah itu benar gitu loh. Aku bilang benar ini bukan berarti Fir'aun itu kelakuannya benar dan kita boleh lakukan, enggak begitu loh ya. Ini maksudnya benar itu jalan ceritanya itu benar begitu gitu loh ya. Jadi gini loh ya, Al-Qur'an itu tidak hanya menceritakan yang baik. Yang buruk juga diceritakan. Jadi yang baik diceritakan, yang buruk juga diceritakan supaya kita bisa melakukan mengkomparasinya antara baik buruk sehingga kita mengambil yang baik ya, meninggalkan yang buruk. Contohnya apa? Contohnya tentang bagaimana sodako, bagaimana riba. Diceritakan, riba diceritakan, sodako diceritakan. Nah, kita sama-sama tahu otak kita bekerja, diambil yang riba, dihindari atau ditinggalkan yang sodako, begitu. Sudah 45 menit, 41 menit, selesai nggak? Karena nanti kita akan menukil bagaimana pendapat ulama dahulu ya. Oke, aku kira sudah ya, karena sudah, aku kira masih 1 jam. Berarti ini nggak tamat, ya, seperti ini. Ya, mungkin ini akan kita selesaikan di hari Isnin ya, karena besok aku ada diskusi ya, dan besok akhir pekan kita pilih topik yang sedikit santai ya. Karena nanti kita akan berbicara bagaimana Ibnu Katsir, sebentar. Ini sudah aku siapkan, aku kira waktunya cukup, ternyata sudah lebih dari 30 menit. Nanti kita akan bicarakan bagaimana Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi itu satu pandangan. Nanti beda lagi Ibnu Jarir dan Ibnu At-Tabari, mereka dalam kelompok pandangan yang diametral ya. Jadi Ibnu Katsir, Ibnu Qurtubi itu satu pandangan ya. Pandangannya berbeda dengan pandangannya Imam Ibnu Jarir dan At-Tabari, beda. Ya, itu nggak bisa kita sekarang diskusikan, insya Allah besok ya. Besok maksudnya Isnin, besok lusa ya. Karena besok akhir pekan kita coba yang ringan-ringan saja ya, hampir ngombenya. Ini sampai di sini dulu, cuman aku perlu gini, pertegas dulu ya. Lihat ini keistimewaannya. Itulah kitab ya, kitab-kitab maksudnya kisah-kisah. Kisah-kisah, ya kisah-kisah siapa saja, kisah-kisah yang bajingan, kisah-kisah yang taat diceritakan. Ya, nanti yang bajingan kita hindari, yang takwa kita lakukan. Yang tidak ada keraguan. Jadi cerita itu benar, kisah itu benar. Di dalamnya itu apa? Al-Quran. Nah, jadi Al-Qurannya kan cuma satu, mufrad dia, tidak jamak. Jadi intinya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan kisah-kisah bikinan, gitu loh. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Di sini kan dia tidak breakdown kisah yang baik, kisah yang buruk, enggak. Semua kisah, ya. Nanti yang baik ya kita ambil, yang buruk ya jangan. Seperti yang baik itu kisah janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, yang diterjemahkan menjadi Islam dan itu jadi masalah. Karena tekstualnya muslim, yang sekarang digugat oleh Rabi ya, kapan-kapan bisa kita diskusikan juga itu ya. Makanya kalau ada orang sudah profesor loh, sudah doktor tuh bilang semua nabi agamanya Islam itu belajar bahasa lisanul Arabiyunnya di mana gitu loh. Muslim dan Islam itu beda. Muslim itu nilai, karakter, Islam itu nama. Makanya yang belum sempat juga kita diskusikan ya, pada waktu itu sudah mau aku diskusikan. Dia menuntut inadina indalohi Islam itu seharusnya jangan diterjemahkan Islam, tapi tunduk patuh. Nggak bisa. Beda Muslim dan Islam itu. Yang satu nama, proper name, yang satu nilai. Ya, makanya dia kacau memahami itu. Sayangnya, si Cak itu menjelaskannya remeng-remeng itu loh. Yang aku nggak suka. Kalau sudah bicara akidah itu harus tegas. Walaupun sama teman sendiri. Mereka kan satu panggung itu. Sama si SJ itu. Si Caca kita yang terkenal itu kan. Harusnya tegas katakan gitu loh. Karena dia nggak ngerti, dia bingung.
Kan dia ngomong loh, agama lain itu ya nabinya ada, kitab sucinya ada, masa masuk neraka sih? Gitu. Bingung dia karena nggak tahu membedakan antara Muslim dan Islam. Repotnya lagi, ulama sudah belajar di luar negeri, entah itu di Maroko, entah itu di Mesir, entah itu di Mekah, Madinah. Terus ngomong semua nabi agamanya Islam. Gue tanya, Islam dari Hong Kong apa? Akhirnya kita jadi apa ya? Jadi pembicaraan itu ada Rabi Yahudi yang protes itu. Jangan dibilang Daud, Solomon, David ya. Mereka bilang terus itu dibilang Islam. Kan jadi masalah. Karena tidak taat terhadap aturan bahasa. Walaupun sudah alumni Mesir, walaupun sudah sampai Mekah, Madinah, Maroko, itu gue tentang itu. Makanya gue bikin tajuk ya, semua nabi Muslim tapi tidak semua nabi Islam. Pada saat mana Muslim automatically Islam? Pada saat setelah abad ke-7. Tapi kalau kita tarik dalam rentang waktu yang panjang, nggak bisa begitu. Ya, itu sih yang terkenal katanya budayawan itu kan bingung itu dia. Sejak SMA katanya bingung. Iya bingung karena kasihan nggak ada yang mengarahkan dia gitu. Si Caknya ini jawabannya benar, cuman nggak tegas. Ini kapan-kapan kita diskusikan. Kalau aku lupa diingatkan itu ya. Oke. Kan ada kisah siapa itu yang janganlah engkau mati, Nabi Ayub kalau nggak salah itu ya yang memberikan nasihat kepada Yakob memberikan nasihat kepada anak-anaknya ya. Nah, itu yang baik, itu kamu lakukan. Jangan nanti lu baca Fir'aun terus lu lakukan, enggak. Seperti orang punya anak, kasih nama siapa? Fir'aun. Loh kenapa? Kan ada di Al-Quran. Iya memang bos, Fir'aun itu ada di Al-Quran, tapi bukan berarti dia tokoh yang baik. Lu punya anak kasih nama Fir'aun. Hatam kromo aja. Kenapa anak lu kasih Fir'aun? Kan ada di Al-Quran. Oke ya, ternyata tidak bisa di end dan insya Allah Islam kita lanjutkan. Jadi gini ya kerangka berpikirnya. Nanti ada 3 atau 4 begini nanti. Ininya berubah ya. Terus ininya juga berubah, dia menyesuaikan. Atau ininya berubah tapi ininya masih bisa dipakai, nggak ada masalah ya. Jadi begini yang disampaikan oleh Pak Abdul Muluk, terima kasih ya. Smart, istimewa, cerdas ya. Ya begini ini, dia memenuhi kriteria jamak tunggal. Ya, nah, di perdebatan-perdebatan yang besok kita bahas, Ibnu Atoi apa tadi? Sorry. Ibnu Katsir dan segala macamnya itu nggak dibicarakan itu. Ya, nah, sekarang kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan sekali lagi ya. Itulah kitab-kitab atau kalau langsung dibawa ke sini, itulah kisah-kisah yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Nah, jadi kalau lu mau bertakwa, nih petunjuknya ini. Yang baik, kisah-kisah yang dari orang-orang yang hidup baik, taat sama Allah, lu pakai. Kisah-kisah bajingan yang ingkar pada Allah, yang kafir-kafir tuh lu tinggalkan. Nah, gitu. Ya, oke sampai di sini dulu pesan dari aku. Jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu dalam sebuah keindahan setelah engkau memaksimalkan rasionalitasmu, kemudian menyimpannya di dalam hati. Namun demikian, tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang lain karena mereka tetap saja saudara kita. Kemudian semoga di duha yang cerah ini ya, jangan lupa ya, sholat Jumat dilakukan, sholat duhur dilakukan, ya kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin. Ya, ingat belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebuah kebaikan dan semoga kita semua hingga menutup mata nanti ada dalam jalan-jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirobbil alamin. Antum nun.